Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, ini tuh video terusan yang kemarin ya. Kemarin juga ada teman-teman yang bertanya, Bun dasternya punya berapa untuk konten, karena setiap harinya itu kepake. Nah jadi saya itu bikin video dalam satu hari itu untuk beberapa video ya. Jadi setiap kegiatan itu saya rekam. Nah untuk satu harian itu aja mungkin bajunya sama. Jadi untuk setiap kegiatan saya bagi beberapa video gitu teman-teman. Dan untuk beberapa video itu mungkin bajunya ada yang sama, itu tuh bukan hari yang berbeda ya, tapi hari yang sama dan saya bikin di beberapa video. Nah teman-teman ngerti nggak sih saya ngomong apa? Mungkin kalau agak belibet, agak muter-muter sedikit, mohon maaf ya teman-teman. Saya itu hanya menjuruskan. Mungkin teman-teman ada yang meneliti baju saya itu aja dalam beberapa video gitu. Nah untuk ngerekamnya itu di hari yang sama ya teman-teman, dan saya bikin untuk beberapa video karena untuk disatukan. Kalau satu video itu tuh durasinya mungkin hampir 1 jaman gitu ya. Nah teman-teman, tadi tuh Pak suami alhamdulillah udah belanja dari grosir. Saya mah nggak ikut karena Dede Afiah ya teman-teman. Mungkin nanti mah kalau Dede Afiah udah agak besar bisa tuh diajak-ajak untuk berbelanja ke grosir seperti ini ya. Tapi untuk saat ini mah belanjanya sama Pak suami dulu. Dan barusan tuh saya udah bongkar belanjaannya, dan saya sekarang mau rapikan belanjaannya ke storage ya teman-teman. Nah untuk storage boxnya masih yang jadul ini ya teman-teman, masih buatan dari kardus sepatu ya. Dan insya Allah nanti kalau ada budgetnya saya mau beli box storage yang dari plastik ya teman-teman, biar awet ya. Dan untuk saat ini mah yang ada aja dulu teman-teman dipakai, yang penting mah bermanfaat ya. Karena nanti kalau udah ada budget nama nggak susah, tinggal beli aja gitu ya, apalagi di online banyak banget gitu untuk box storage seperti ini. Nah untuk sabun-sabunnya saya gunting-gunting dulu seperti ini biar nantinya itu bisa ditata di box storage-nya, dan nanti kalaupun mau pakai itu tuh tinggal ngambil-ngambil aja ya teman-teman, nggak perlu ribet motong-motong dulu gitu. Nah ini untuk box storage-nya ada yang kurang, jadi saya mau ambil dulu. Dan box storage yang satunya lagi mah rusak ya teman-teman, udah pada robek. Jadi tadi itu saya buang aja ke tempat sampah ya teman-teman. Jadi untuk box storage perbumbuan dapur itu tuh kurang 1 ya. Dan nanti aja kalau mau beli mah nanti sekalian aja buat semuanya biar nggak tanggung di ongkos kirimnya ya teman-teman, karena untuk saat ini mah ongkos kirim lebih mahal. Jadi kalau mau beli box storage-nya itu harus sekalian aja ya, dan insya Allah nanti setelah ada budgetnya, karena untuk saat ini mah budgetnya itu banyak yang lebih dibutuhkan lagi ya, apalagi sebentar lagi kakak Fikri itu tuh mau masuk sekolah dan banyak banget yang harus dibeli seperti buku-buku, pensil, penghapus dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman, sekarang mah alhamdulillah ya, saya itu jauh lebih menerapkan kerapihan, dan ini tuh bikin kecanduan ya teman-teman. Jadi kalau ada belanjaan yang menumpuk itu tuh kalau nggak dirapihin seperti ini rasanya tuh kurang afdol ya. Nah kalau dirapikan seperti ini tuh benar-benar jauh lebih enak gitu ya, untuk pemakaiannya, untuk penyimpanannya, pokoknya lebih praktis sih menurut saya. Dan walaupun seberapa banyak itu tuh nggak kelihatan numpuk ya teman-teman. Dan ya pokoknya enakan aja lah ya menurut saya. Jadi ini tuh benar-benar pas cara penyimpanannya menurut saya, dan juga dapur saya, karena teman-teman juga lihat sendiri ya, dapur saya kalau digantung-gantung misalnya nih, itu tuh bakalan kelihatan rame banget gitu, dan itu tuh saya nggak terlalu suka ya kalau terlalu rame. Jadi yang pastinya untuk penyimpanan seperti ini tuh harus tersembunyi biar nantinya itu enakan ya teman-teman dilihatnya, jauh lebih rapi. Nah dan untuk persabunan dan juga perbumbuan langsung aja nih saya mau simpan di lemari. Dan untuk gula, untuk tepung terigu, untuk refil-refil seperti itu saya simpan dulu aja di lemari ya teman-teman. Dan nantinya kalau mau pakai saya bisa tinggal isi ke toples ya.
Nah ini tuh ada sikat, masih ada stok 2 lagi ya teman-teman, dan untuk yang di kamar mandi itu tuh masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi untuk stok yang baru ini saya simpan aja dulu. Nah untuk stok perbumbuan saya simpan dulu ya teman-teman, dan untuk tepung terigu, gula, minyak ini tuh saya simpan lagi di sini. Pokoknya ini lemari itu benar-benar multifungsi banget menurut saya, jadi bisa meredam acak-acakannya per stok perbumbuan dan juga persabunan ya. Oke, untuk merapihkan belanjaan udah down ya teman-teman, dan di sini tuh saya mau masak-masak. Nah, dikarenakan kemarin tuh saya udah stok untuk bahan-bahan masakan, di sini saya ambil seperlunya aja dulu ya teman-teman, karena untuk saat ini saya mau masak yang simpel-simpel aja dulu. Dan untuk barusan saya ambil ikan, cabai rawit, dan juga tomat, juga daun jeruk ya teman-teman yang pastinya. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya tuh udah bisa nyetok bahan masakan ya teman-teman. Jadi kapanpun saya mau masak, alhamdulillah itu tuh udah bisa. Nah ini tuh ceritanya sore hari ya teman-teman, yang pastinya itu saya udah ganti kostum juga. Dan di sini Dede Afiah lagi bobo ya teman-teman, ditemenin sama ayahnya juga, jadi nggak terlalu cemas. Dan saya mau gercep aja untuk masak, dan insya Allah nanti saya akan makan bersama sama keluarga saya, mumpung semuanya itu ada di rumah. Nah sambil nunggu minyaknya panas, saya mau metek-metekin dulu cabai rawit ya teman-teman, karena kalau saya tuh stok-stok bahan cabai seperti cabai rawit, cabai keriting, saya nggak pernah petekin dulu sebelumnya ya teman-teman, karena takutnya itu gampang busuk gitu teman-teman. Dan insya Allah nanti kedepannya saya mau coba kalau mau stok bahan percabaian itu tuh untuk batangnya itu dipetekin dulu ya teman-teman, biar nantinya itu tinggal make-make aja. Nah dikarenakan minyaknya udah panas, barusan tuh saya udah gorengnya ikannya teman-teman, dan ikannya belum dipotong-potong, nanti aja motongnya itu setelah mateng ya. Nah langsung aja nih saya ambil daun jeruk, ini tuh untuk bikin sambal goreng. Dan ini tuh daun jeruk saya beli Rp2.000 aja ya teman-teman, tapi lumayan banyak. Dan untuk stok daun jeruk ini saya seneng banget ya teman-teman, karena nantinya untuk masak-masak, untuk nyambel-nyambel itu tuh jauh lebih enak ya teman-teman, dan jauh lebih banyak untuk rempah-rempahnya. Nah daun jeruknya udah saya cuci ya teman-teman, langsung aja nih saya mau iris-iris daun jeruknya, karena nanti saya mau bikin sambal goreng. Dan untuk sambal goreng dadakan itu tuh keluarga saya pada suka banget ya teman-teman, nantinya itu bisa langsung habis loh, karena kata Pak suami kalau ada sambal itu tuh menambah nafsu makan ya teman-teman. Dan keluarga saya itu mungkin identik dengan suka masakan kampung ya, karena untuk masakan saya itu nggak pernah ada yang mewah-mewah teman-teman, dan kebanyakannya itu persambelan, ikan-ikanan gitu ya, dan juga lalap-lalapan. Nah singkat ceritanya untuk ikannya udah mateng, dan saya mau alihkan aja ke wadah. Dan untuk seperti ini susah banget ya teman-teman, karena ikannya satuan kali ya, jadi agak susah. Dan kalau seperti ini mudah banget diangkat. Nah untuk minyaknya tidak saya buang, dan untuk minyaknya mau saya pakai untuk sambal ya teman-teman. Nah dan untuk daun jeruknya yang pertama saya goreng dulu ya teman-teman, biar nantinya itu krenyes-krenyes gitu, nggak alot ya. Jadi saya goreng dulu sampai agak kering, dan nanti saya tuangkan cabai rawit dan juga tomatnya. Itu tuh nyusul aja ya teman-teman. Nah untuk daun jeruknya sudah kering, dan barusan tuh saya juga udah goreng tomat dan juga cabai rawitnya. Dan untuk nyambal goreng seperti ini ditambahkan bawang merah, bawang putih, itu tuh tambah gurih menurut saya. Dan tidak lupa juga tambahkan terasi ya teman-teman. Dan untuk stok terasi tinggal beberapa biji lagi nih, mungkin nanti bisa beli ya sambil ke grosir lagi teman-teman. Kemarin tuh nggak keperiksa ya pas saya lagi ngecek-ngecek stok perbumbuan, mungkin nggak kelihatan kali ya, kayak banyak aja gitu, pada hama itu tuh udah hampir habis terasinya. Dan grosirnya itu lumayan dekat, nanti aja Pak suami yang belanja ya teman-teman. Dan untuk perbelanjaan seperti itu Pak suami alhamdulillah bisa membantu ya. Dan di sini untuk sambalnya langsung aja nih saya alihkan ke cobek, tapi sebelum diulek saya mau panaskan dulu minyak. Ini tuh untuk tumis bawang merah dan juga bawang putih ya teman-teman, karena di sini tuh saya mau numis sayuran. Nah untuk bumbu sambal di sini saya pakai kaldu ayam aja, dan juga sedikit gula pasir ya teman-teman. Dan untuk gulanya jangan banyak-banyak, tapi sedikit aja, pokoknya sesuai selera aja ya.
Dan untuk menambahkan gula pasir seperti ini menurut saya itu tuh jauh lebih gurih dalam rasa masakan ya teman-teman. Tapi ini tuh opsional ya teman-teman, kadang-kadang orang-orang itu kan seleranya beda-beda ya, ada yang suka pakai gula, ada juga yang enggak. Nah saya tipe orang yang masakannya itu suka pakai gula seperti ini ya. Oke, dikarenakan minyak sudah panas, langsung aja nih saya mau tumis-tumis untuk bawang merah, bawang putih dan juga tomatnya. Dan alhamdulillah pokoknya senang banget gitu ya, sekarang mah saya itu udah bisa stok bahan masakan. Entah kenapa hati saya itu jauh lebih tenang, jauh lebih gembira, bahagia pokoknya gitu ya. Walaupun saya itu agak kesusahan di rumah, kerepotan di rumah dengan susah beberes ya teman-teman karena punya dede bayi, tapi di sini tuh terobati karena apa yang saya butuhkan itu tuh sudah punya, alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun nunggunya itu lumayan lama, tapi alhamdulillah banget gitu ya. Yang saya butuhkan itu dikabul sama Allah. Oke, sambil numis bawang di sini saya ulek untuk sambalnya ya teman-teman, mumpung masih panas, karena nanti kalau udah dingin itu tuh cabai rawitnya agak susah untuk diulek ya. Nah untuk cobek masih cobek jadul teman-teman, nggak apa-apa lah ya, udah burik cobek kayunya, tapi ini tuh masih bisa dipakai. Dan untuk tumis bawangnya udah mateng, langsung aja untuk pakcoynya saya alihkan ke wajan ya teman-teman. Dan ini tuh ada beberapa yang agak gimana gitu ya, saya ambil aja untuk pakcoynya biar nanti saya buang. Nah untuk sayuran-sayurannya Masya Allah segar banget ya teman-teman, dan apalagi ini tuh pakcoynya langsung ngambil dari kebun, dan insya Allah nanti kalau setelah mau habis saya mau beli lagi deh teman-teman. Ini tuh benar-benar rekomendasi banget ya menurut saya, apalagi keluarga saya makan suka sayuran, terkecuali si kakak yang paling besar, kakak Ridwan, itu tuh kurang suka dengan sayuran, entah kenapa gitu ya. Dia mah itu dari kecil susah banget untuk makan sayur-sayuran seperti ini. Palingan sayurannya itu kalau direbus doang gitu, terus untuk cocol sambal dia itu baru mau teman-teman. Nah kalau dibumbuin seperti ini entah kenapa dia itu nggak mau, saya juga bingung ya. Tapi untuk kakak Fikri benar-benar dia itu suka deh dengan yang namanya sayuran, apalagi banyak tomatnya seperti ini tuh favorit banget bagi kakak Fikri mah. Nah alhamdulillah untuk tumis pakcoynya sudah matang nih teman-teman, langsung aja saya alihkan ke wadah. Dan Masya Allah untuk pakcoynya itu benar-benar seger banget, dan insya Allah nanti sama mamah mau beli lagi deh ya untuk pakcoynya, karena pakcoynya itu benar-benar montok-montok dan besar-besar, dan untuk perikatnya itu lumayan murah menurut saya. Dan untuk perikatnya itu kan 5.000, dan untuk 5.000 nya itu lumayan banyak teman-teman, bisa 2-3 kali masak ya. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk masakan hari ini sudah selesai. Ada tumis pakcoy, ada sambal goreng juga, sambal goreng daun jeruk ya teman-teman, dan juga ada goreng ikan tongkol. Masya Allah tabarakallah, yang pastinya itu keluarga saya bakalan lahap banget ya, apalagi ada sambal gorengnya yang pastinya itu bakal nambah lagi. Pokoknya senang banget ya teman-teman, walaupun masakannya itu masakan sederhana tapi bikin kenyang keluarga saya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.